Kenapa Soeharto dan Marsinah diberikan gelar pahlawan nasional, padahal mereka saling bertentangan? Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Penganugerahan gelar pahlawan nasional merupakan pengakuan tertinggi negara atas jasa seorang individu kepada bangsa. Namun, ketika gelar tersebut disematkan kepada Soeharto, mantan penguasa Orde Baru, keputusan tersebut sontak memicu gelombang perdebatan dan kontroversi yang mempertanyakan ulang makna kepahlawanan itu sendiri. Ironi sejarah ini semakin terasa mendalam karena gelar tersebut diberikan hampir bersamaan dengan pahlawan lain yang justru menjadi simbol perlawanan terhadap rezim yang dipimpin Soeharto, yakni Marsinah. Bagi sebagian orang, terutama aktivis dan korban pelanggaran hak asasi manusia, gelar ini adalah paradoks yang melukai keadilan. 32 tahun kekuasaan Soeharto juga diwarnai oleh otoritarianisme, pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan pelarangan aktivitas politik atau organisasi yang kritis terhadap pemerintah. Selain itu, Soeharto juga melakukan pelanggaran HAM berat. Sejumlah kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa 1965, penembakan misterius atau Petrus, hingga tragedi kerusuhan Mei 1998 yang hingga kini belum tuntas. Rezim Orde Baru dikenal sebagai era maraknya praktik KKN yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi dan politik bangsa. Dengan adanya catatan-catatan kelam ini, menobatkan Soeharto sebagai pahlawan dianggap sama dengan memutihkan sejarah dan mengkhianati semangat reformasi 1998 yang berjuang untuk mengadili dosa-dosa Orde Baru. Di tengah sorotan terhadap gelar pahlawan nasional Soeharto, muncul satu nama pahlawan lain yang kisah hidupnya secara brutal bertentangan dengan warisan kekuasaan Orde Baru, yaitu Marsinah. Marsinah adalah seorang buruh perempuan yang bekerja di PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia bukan jenderal militer atau diplomat, melainkan aktivis buruh yang dengan gigih menuntut hak-hak dasar pekerja pada Mei 1993. Jika Soeharto mewakili puncak kekuasaan militer dan politik yang represif, Marsinah adalah korban sekaligus simbol perlawanan terhadap kekuasaan tersebut. Soeharto memimpin negara dengan menjunjung tinggi stabilitas politik dengan cara membungkam kritik. Marsinah adalah kritik hidup yang bersuara lantang, menuntut keadilan bagi kelas pekerja yang terpinggirkan di bawah rezim pembangunan Orde Baru. Puncaknya, Marsinah diculik dan ditemukan tewas mengenaskan beberapa hari setelah memimpin aksi mogok. Pembunuhan keji Marsinah yang disinyalir melibatkan aparat dan militer merupakan bukti nyata betapa rentannya hak-hak sipil dan buruh di bawah cengkraman kekuasaan Orde Baru. Pembunuhan ini menjadi salah satu pelanggaran HAM paling ikonik pada masa itu.